Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, ternyata zikir itu ada 3 macam tujuannya. Pertama, zikir untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah zikir untuk kita sendiri. Zikir untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menyebutkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Atau mengucapkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau dengan kalimat-kalimat lain, kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Baginda Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bi azka min ala ukhbirukum bi khairi amalikum. Maukah, kata baginda Rasulullah, kutunjukkan satu amalan yang dahsyat, luar biasa pahalanya, luar biasa kegunaannya di dalam kehidupan kita. Lalu para sahabat qalu mengatakan, ya kami siap mendengarkan ya Rasulullah. Apa itu dan bagaimana caranya? Kata Rasulullah, bahwa amalan yang lebih tinggi derajatnya dari sholat 5 waktu, lebih besar pahalanya, lebih memuliakan hati kita, tidak lain adalah zikrullah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki asmaul husna. Subhanallah, Allah memiliki asmaul husna, mulai dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, dan lain sebagainya dan seterusnya. Maka zikir-zikir kita yang senantiasa kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyambutnya dengan luar biasa. Kata Allah, siapa yang menyebut-nyebut namaku, maka aku akan sebut namanya di dalam kehidupanku, di sisiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyebutku dengan cara berjamaah, maka Allah pun akan menyebut nama kita di hadapan para malaikat, bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyaklah berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zikir itu akan membuat hati kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih menerima ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain adalah dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau kalimat zikir salawat yang sangat pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, yang kita kenal salawat ini dengan salawat Jibril. Allah pernah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membacakan salawat ini kepada Nabi Adam sebagai salah satu syarat mas kawin ketika baginda Nabi Adam alaihissalam nikah dengan istri tercintanya, yakni Siti Hawa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan taklim, tiba-tiba ada salah satu sahabat yang masuk, dia ketinggalan mengikuti pengajian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil orang itu. Kata Rasulullah, sini, duduk di sampingku. Abu Bakar Siddiq terperanjat, Umar terperanjat, Utsman terperanjat, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya terperanjat. Kenapa orang ini begitu istimewa di hadapan Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah
melihat sahabat-sahabatnya yang mulai sudah bertatap-tatapan antara mereka karena kehadiran seorang pemuda ini. Kata Rasulullah, tahukah kalian bagaimana dan siapa orang ini? Pemuda ini adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Maka pantaslah dia saya panggil dan suruh duduk di sampingku. Maka kata Rasulullah, orang yang paling mulia nanti di surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak zikir, membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, zikir untuk diri kita sendiri. Bagaimana zikir untuk kita sendiri? Sadar apa tidak bahwa kita ini adalah orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, sering sekali melakukan dosa. Maka sewajibnya lah, sepantasnya lah, kita sewajarnya lah, seyogianya lah kita banyak membaca istighfar. Dan istighfar itulah merupakan zikir yang dampaknya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Hikmahnya luar biasa karena kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah tiap ba'da salat membaca 70 kali zikir pada Allah Subhanahu, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan baginda Rasulullah yang termulia, makhluk yang paling baik ibadahnya, yang the best of the best di antara makhluk-makhluk yang ada di alam jagat raya dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, lalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya. Sampai Siti Aisyah mengatakan, "Kenapa engkau banyak membaca istighfar, banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga?" Apa jawaban baginda Rasulullah? "Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala." Luar biasa. Mari kita sama-sama mengisi hati kita, mengisi jiwa kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada baginda Rasulullah, dan tidak lupa banyak mengingatkan diri kita akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan baca istighfar. Laisal kabair bil istighfar wa laisas shaghair bil istimrar. Tidak kenal dosa besar kalau kita banyak membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dianggap dosa, tidak ada dosa kecil yang kalau kita lakukan terus-menerus maka dosa itu akan menjadi banyak dan menjadi besar. Barangkali hikmah zuhur pada hari ini itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri saya dan jamaah sekalian. Assalamualaikum ibu-ibu majlis taklim, teman-teman remaja Karang Taruna, remaja masjid, remaja mushola. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan kita senantiasa diingatkan, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terbaik, yang di sana ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.